Halo semua, kembali lagi bersama saya dalam Sinabur Sembiring, mahasiswa Politeknik Kalteks Riau generasi 24, Prodi Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini dan di pertemuan kita yang selanjutnya ini, saya ingin menjelaskan ke teman-teman semua bagaimana penerapan dari pagination, search, dan filter. Nah, sebelum itu, apa sih pagination itu? Nah, pagination itu merupakan fitur yang membagi data menjadi beberapa halaman. Nah, misalnya menampilkan 10 data per halaman supaya halamannya itu menjadi lebih cepat dan data tidak ditampilkan sekaligus. Nah, ketika kita menerapkan pagination pada data ini sudah kita terapkan seeder sebelumnya. Nah, bagaimana maksudnya itu? Nanti kita coba aja di website saya. Dan yang kedua itu ada namanya filter. Nah, filter ini setelah pagination diterapkan, umumnya data yang tampil dapat difilter sesuai dengan kebutuhan agar dapat menampilkan data secara lebih spesifik. Nah, maksudnya itu nanti kita langsung aja coba di websitenya. Nah, yang terakhir itu ada search. Nah, search ini untuk menambahkan fitur search, kita akan menambahkan forum inputan beserta tombol search-nya di website saya nanti. Nah, search ini kayak kalau kalian itu buka ke halaman Google, ada bagian URL-nya itu teman-teman, itu seperti kita mau mencari misalnya gambar bunga. Nah, maka dia akan menampilkan gambar bunga seperti itu search itu ya. Nah, langsung aja kita ke penerapannya, dimana di sini saya sudah kita masuk dulu. Nah, ini halaman dashboard saya teman-teman, dimana seperti yang sudah saya jelaskan di minggu lalu, bahwa bukan di minggu lalu aja, bahwa pada project kali ini seperti biasa saya sebagai adminnya teman-teman. Nah, langsung aja kita ke bagian CRUD-nya. Nah, di sini teman-teman saya sudah menambahkan, atau di pertemuan kemarin itu sudah ada 4 CRUD yang sudah saya tambahkan, yaitu ada bagian user, warga, lembaga desa, dan jabatan desa, dimana setiap CRUD ini sudah menerapkan create, edit, dan delete. Nah, dimana setiap CRUD ini saya sudah menerapkan pagination, filter, dan search. Nah, coba kita yang pertama itu ada bagian user, dimana bagian user ini saya sudah menerapkan bagian search-nya ini. Nah, kalau misalnya saya mau mencari nah, coba di bagian user ini saya ingin mencari nama saya, coba kita terapkan. Maka dia akan menampilkan nama dan email dari user dari nama Della. Nah, coba kita reset. Nah, ini adalah pagination-nya yang sudah saya terapkan teman-teman. Di sini juga ada saya terapkan, dimana ini adalah pembawaan dari template-nya sendiri, dan di bagian bawah ini saya tambahkan. Dan juga saya sudah menambahkan 100 data lebih, dimana di bagian bawah ini sudah terlihat jelas, yaitu 123 data. Dan dimana per halaman ini hanya menampilkan 10 data teman-teman. Coba kita cek ya, dimana di halaman pertama ada 1-10, halaman kedua ada 11 sampai 20, dan halaman ketiga ada 21 sampai 30 sampai selanjutnya. Nah, pagination ini untuk mempermudah website atau pengguna untuk mencari data teman-teman. Kan tidak mungkin kan kalau misalnya kita itu scroll sampai bawah. Itulah gunanya pagination ini, untuk menextkan data ke halaman berikutnya. Dan ini bagian search ini untuk mempermudah pengguna untuk mencari data. Dan ini ada tombol terapkannya, dan ini tombol kembali atau resetnya. Nah, di bagian warga juga saya sudah menerapkan pagination, search, dan filter, dimana di sini bagian paginationnya, ini bagian searchnya teman-teman. Coba kita jalankan, namanya itu Della.
jenis kelamin misalnya perempuan dan agama misalnya Kristen. Di sini saya menambahkan di bagian filter itu ada jenis kelamin dan agama. Karena apa? Karena untuk memudahkan pengguna untuk mencari data supaya lebih cepat, teman-teman. Bukan berarti cuma search saja langsung tampil. Saya hanya ingin mempermudah untuk mencari sesuai jenis kelamin dan agama. Coba kita terapkan, maka dia akan menampilkan 2 data dari nama Della dengan agama Kristen, dan ini dia teman-teman. Kalau ingin menghapusnya, tinggal ini tombol resetnya juga berguna kembali, dan ini ada clear, artinya data yang kita cari sudah ketemu, artinya tinggal kita hapus saja. Nah, dia akan menampilkan seperti semula. Nah, ini ada tombol warga seperti biasa. Di sini adalah tombol simpan kembali, ada juga tombol edit dan hapusnya. Oke. Di bagian lembaga desa juga sama, teman-teman. Saya juga sudah menerapkan bagian search, pagination, dan filter. Ini juga sama seperti sebelumnya di di tabel warga dan user. Saya sudah menerapkannya, teman-teman. Ada 103 data, artinya ada 100 data lebih. Saya sudah menambahkan di bagian seedernya. Dan di bagian jembatannya juga sama, jabatan desanya juga sama. Di sini saya sudah menambahkan search, filter dari lembaga dan level, dimana di sini saya ingin mempermudah pengguna untuk mencari data langsung gitu, teman-teman, supaya langsung dapat. Misalnya di sini dia ingin mencari data, kita cari misalnya nah, misalnya ini aja deh, LKMD Kampung Vile, misalnya levelnya 2, dan misalnya yang kita cari jabatannya di sini ketua, dan langsung kita filter, teman-teman. Nah, maka dia akan langsung menampilkan data yang kita minta tanpa harus repot-repot mencari data-data misalnya yang duplikat gitu, teman-teman. Nah, di sini hanya mempermudah search ini untuk menampilkan datanya secara langsung gitu, teman-teman, dengan menambahkan filter dari tabel lembaga dan levelnya. Dan di sini kita tinggal reset atau clear. Coba kita reset. Nah, dia akan kembali seperti semula, teman-teman. Nah, itu dia dari penerapan dari search, filter, dan pagination yang sudah saya terapkan. Di sini ada 100 data, teman-teman. Di jabatan lembaga ada 100 data, dan di lembaga juga ada 103 data. Ini setiap CRUD yang sudah saya terapkan di website ini sudah menampilkan dan menambahkan 100 data, teman-teman. Nah, ini dia penerapan dari filter, search, dan pagination. Nah, lanjut kita ke codingannya, teman-teman. Di codingan sendiri saya sudah menerapkan di bagian seedernya, yaitu saya menambahkan di jabatan itu ada 100 data, teman-teman, di sini. Dan juga saya juga sudah menambahkan DB tabel, yang artinya nambah tabel, di bagian website saya. Di sini ada random lembaga, yang artinya di sini, teman-teman, yang artinya pemanggilan dari lembaga ini random. Ini ada banyak, teman-teman, dan ini random datanya. Oke. Terus di bagian lembaga juga saya sudah menambahkan 100 data dengan Faker Create ID Indonesia, dan juga di bagian user saya menambahkan 100 data, dan juga warga saya juga sudah menambahkan 100 data. Nah, di bagian indeks dari jabatannya saya sudah menambahkan dari pagination ini, teman-teman. Di bagian jabatan controller juga saya menambahkan pagination itu nih, dan juga saya sudah menerapkan filter table columns
Ini saya juga sudah menerapkan filter table columns, dimana seperti yang sudah teman-teman lihat tadi di website saya, misalnya di tabel jabatan itu saya sudah menerapkan search dan filter di halaman jabatan lembaganya. Ini filter search saya sudah menambahkannya, itu search column, search table column dan filter table column. Oke, di bagian lembaga juga, lembaga desa controller, saya sudah menerapkan pagination dan search table columns. Ini saya sudah menerapkan, di mana dia itu ada nama lembaga, deskripsi, dan kontak. Dan ini pemanggilan dari lembaga desanya itu search, dan ada request search table column. Dan ini untuk pemanggilan dari lembaganya, dan saya sudah menerapkannya di bagian lembaga controller. Begitu juga dengan user controller, teman-teman. Di sini juga ada pemanggilan dari user, search, request, search columns. Ini parameternya, teman-teman, untuk pemanggilan dari usernya. Dan ini juga ada search column, search table column untuk pemanggilan dari parameter nama dan email. Dan di bagian warga controller juga saya menambahkan filter table columns dengan parameter jenis kelamin, agama, dan pekerjaan, dan search table column, nomor KTP, nama, telepon, dan email. Dan untuk pemanggilan query dari filter dan search itu saya memanggil warga, filter dengan parameter request, dan filter table columns. Ini pagination-nya. Dan di bagian indeksnya, teman-teman, di bagian indeksnya itu ada di jabatan lembaga, saya memanggil di sini ada pagination-nya. Dan ini di atas tabel saya sudah menerapkan tombol dari filternya dan clear search dan search sendiri di atas tabel di bagian indeks jabatan lembaga. Dan juga ini ada filter level untuk menampilkan level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 di jabatan lembaga tadi, teman-teman. Ini dia, ini levelnya untuk memanggil ini, teman-teman. Dan juga di bagian lembaga desa ada index.blade.php. Di sini saya sudah menerapkan pagination, ini sudah saya beri tanda ini. Dan di atas tabel, ingat, di atas tabel saya sudah menerapkan tombol dari aksi. Terus ini ada pemanggilan dari parameter request, search, dan ini bagian search-nya, ini forum search-nya. Saya sudah menerapkannya, teman-teman. Dan di bagian user juga sama, saya menerapkan filter dan search ini, dan juga pagination-nya. Di bagian warga juga saya menambahkan filter dan search. Terus di sini saya juga menerapkan pagination-nya. Dan di bagian modul, teman-teman, ini di modul dari lembaga, jabatan, user, warga, saya sudah menerapkan filter daripada filter dan search-nya, tombol dari search-nya. Nah, itu dia, teman-teman, penerapan dan codingan dari pagination, search, dan filter yang sudah saya terapkan di project saya. Nah, setelah saya terapkan di perangkat desa ini, perangkat desa di mana saya sebagai adminnya sudah saya terapkan, di mana saya sudah menambahkan 100 data, sudah menerapkan daripada filter, search, dan pagination. Sekarang tinggal saya kita buat git add, git commit, min penerapan search, filter, paginate, dan tambah 100 data. Langsung kita git push. Git push. Nah, ini artinya sudah tergit push ya, teman-teman. Coba kita cek. Coba kita refresh. Nah, dia ada 39 commit, teman-teman, yang artinya bagian push yang terakhir sudah nambah ini ya, teman-teman. Baru 1 menit yang lalu. Ini ada penerapan search, filter, paginate, dan 100 data sudah tambah sudah nambah di bagian GitHub-nya, teman-teman. Sini sudah ada setelah saya commit. Nah, ada 2 jadi. Oke, sudah ter-GitHub. Nah, itu dia, teman-teman, sekian dari video saya.
tentang penerapan dari pagination, search, dan filter, dimana ketiga ini penting untuk sebuah website teman-teman, untuk mempermudah suatu pengguna untuk mencari data lebih cepat, akurat, dan langsung tampil teman-teman, seperti yang sudah saya lakukan di penerapan search, pagination, dan filter tadi teman-teman, dimana data yang kita panggil itu langsung muncul teman-teman, karena adanya dari fitur filternya sendiri, dimana pada jabatan tadi misalnya dia langsung memanggil nama lembaganya apa, levelnya berapa, dan jabatannya sebagai apa, langsung muncul gitu datanya teman-teman. Nah itu artinya search, pagination, dan filter ini sangat berguna untuk menampilkan data. Nah itu dia teman-teman, sekian dari video saya tentang penerapan pagination, filter, dan search. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan itu dia sekian dari progress project saya dengan saya sebagai adminnya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.